Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arhama Zain dengan NIM 21425300010, kelas 1C D4 Keuangan. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi dan kontrol internal. Sebelum beranjak ke materi, saya akan menampilkan daftar isi terlebih dahulu. Yang pertama yaitu sistem akuntansi, yang akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi dasar dan sistem akuntansi manual. Yang kedua yaitu buku besar, yang akan menjelaskan mengenai buku besar umum dan buku besar pembantu. Yang ketiga yaitu jurnal khusus, yang akan menjelaskan mengenai jenis jurnal khusus dan buku besar pembantu serta akun pengendalinya. Yang keempat yaitu keunggulan sistem akuntansi terkomputerisasi. Yang kelima, siklus pendapatan dan penagihan di QuickBooks. Yang keenam, bidang di internet yang bertujuan untuk bisnis. Bab pertama yaitu menjelaskan mengenai sistem akuntansi. Yang pertama yaitu sistem akuntansi dasar. Sistem akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengelompokkan, merangkum, dan melaporkan informasi keuangan dan operasi perusahaan. Tahapan dalam sistem akuntansi mengikuti perkembangan dan perubahan perusahaan. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan pihak yang menggunakan informasi. Yang kedua, mendesain agar dapat memenuhi kebutuhan penggunanya. Yang ketiga, sistem ini kemudian diterapkan dan digunakan. Lalu yang kedua, sistem akuntansi manual. Sistem akuntansi ini dapat membantu mengenali antara data akuntansi dengan laporan akuntansi. Sistem ini membutuhkan penjurnalan dan pempostingan transaksi, sehingga membutuhkan buku besar dan jurnal khusus. Buku besar sendiri terdiri atas dua, yaitu buku besar umum dan buku besar pembantu. Sedangkan jurnal khusus sendiri digunakan untuk mencatat satu jenis transaksi yang terjadi berulang kali. Bab yang kedua yaitu buku besar. Jenis buku besar sendiri ada dua, yaitu buku besar umum yang berisi semua akun yang ada dalam neraca saldo, dan buku besar pembantu yang berisi akun individu yang punya kesamaan karakteristik. Di dalam buku besar ini diwakili oleh akun yang merangkum saldo yang biasanya disebut akun pengendali. Ada dua jenis buku besar pembantu. Yang pertama, buku besar pembantu piutang usaha, yaitu akun buku besar yang merangkum transaksi debitur atau pelanggan atau orang yang berhutang kepada perusahaan. Yang kedua yaitu buku besar pembantu utang usaha, yaitu akun buku besar yang merangkum transaksi kreditur atau orang yang memberi hutang kepada perusahaan. Bab yang ketiga yaitu jurnal khusus. Jurnal khusus ini ada 4, dan setiap jurnal ada buku besar pembantunya, seperti buku besar pembantu piutang untuk jurnal pendapatan apabila menerima pendapatan secara kredit, dan juga untuk jurnal penerimaan kas apabila kas mengalami penambahan dari sumber manapun. Dan yang kedua, buku besar pembantu utang untuk jurnal pembelian apabila melakukan pembelian secara kredit.
Lalu untuk jurnal pengeluaran kas, jika kas mengalami pengurangan dari sumber manapun. Contoh dari transaksi jurnal pendapatan. Pada tanggal 12 Desember 2008, PT Gria Baru menyediakan jasa secara kredit kepada PT Sibula senilai 2.500.000 dengan nomor faktur 615. Lalu kita masukkan pada jurnal pendapatan halaman 35 dengan tanggal 12 Desember 2008 untuk nomor fakturnya 615. Akun yang didebit yaitu PT Sibula. Ref posnya kita centang. Lalu piutang usaha didebit dan pendapatan usaha dikredit senilai 2.500.000. Setelahnya kita masukkan dalam buku besar pembantu piutang usaha. Nama debitur PT Sibula, tanggalnya 12 Desember 2008, uraiannya kita kosongi, ref posnya CC35 dan berada di sebelah debit 2.500.000. Begitupun saldonya di sebelah debit 2.500.000. Lalu pada buku besar umum ada akun piutang usaha dengan nomor akun 12. Tanggalnya 31 Desember 2008, ref posnya JC35. Berada di sebelah debit 2.500.000. Begitupun saldonya ada di sebelah debit 2.500.000. Selanjutnya akun pendapatan jasa dengan nomor akun 41. Dengan tanggal 31 Desember 2008, uraiannya kita kosongi, ref posnya CC35 dengan berada di sebelah kredit senilai 2.500.000. Begitupun saldonya. Contoh transaksi jurnal penerimaan kas. Tanggal 15 Desember 2008, PT Gria Baru menerima pembayaran pelunasan piutang dari PT Lilak sebesar 2.500.000. Lalu kita mencatatnya di jurnal penerimaan kas halaman 14. Tanggalnya 15 Desember 2008. Dengan akun yang dikredit PT Lilak, ref posnya kita centang. Lalu piutang usaha di sebelah kredit 2.850.000. Setelahnya kas di sebelah debit 2.500.000. Untuk buku besar pembantu piutang usaha dari debitur PT Lilak sendiri, pencatatannya yaitu tanggal 15 Desember 2008. Untuk uraiannya kita kosongi, lalu untuk ref posnya KM14, lalu kita masukkan sebelah kredit 2.500.000, begitupun saldonya juga sebelah kredit 2.500.000. Setelahnya yaitu akun buku besar umum. Yang pertama yaitu akun piutang usaha dengan nomor akun 12. Tanggalnya 31 Desember 2008 dengan ref posnya KM14 yang berada di sebelah kredit 2.500.000. Karena sebelumnya sudah ada transaksi dengan saldo di debit 2.500.000, maka akan mengurangi transaksi tersebut sehingga saldonya yang berada di debit hasilnya 0. Selanjutnya yaitu akun kas dengan nomor akun 11. Tanggalnya 31 Desember 2008. Ref posnya KM14 dengan debit 2.500.000. Begitupun saldonya ada di sebelah debit 2.500.000. Yaitu akun pengendali piutang dan rangkuman saldo pelanggan. Pada tabel piutang usaha bagian akun pengendali berisi saldo 1 Desember 2008 senilai Rp0, lalu total debit yang berasal dari jurnal pendapatan senilai 2.500.000, lalu total kredit yang berasal dari jurnal penerimaan kas senilai 2.500.000. Karena berada di sebelah kredit, maka kita kasih min atau dalam kurung, sehingga saldo pada 31 Desember 2008 adalah penjumlahan semuanya yang hasilnya senilai Rp0. Lalu pada tabel PT Gria Baru rangkuman saldo pelanggan 31 Desember 2008. Pada PT Sibula senilai 2.500.000. Lalu pada PT Lilak senilai 2.500.000. Kita kasih min karena berada pada saldo atau akun kredit. Sehingga total piutang usaha penjumlahan dari semua saldo pelanggan senilai Rp0. Dan total dari piutang usaha di tabel rangkuman
saldo pelanggan dengan tabel akun pengendali pada saldo 31 Desember 2008 harus sama. Dan di transaksi ini sama, senilai Rp0. Contoh transaksi jurnal pembelian. 20 Desember 2008, PT Gria Baru membeli perlengkapan kredit dari CV Bilya senilai 3 juta. Lalu kita masukkan pada jurnal pembelian halaman 11 dengan tanggal 20 Desember 2008, akun yang dikredit CV Bilya. Ref posnya kita centang, utang usaha di sebelah kredit 3 juta, perlengkapannya debit 3 juta. Lalu pada buku besar pembantu utang usaha dengan nama kreditur CV Bilya dengan tanggal 20 Desember 2008, uraiannya kita kosongi, ref posnya JB11 masuk kredit 3 juta, sehingga saldonya juga masuk dalam kredit 3 juta. Lalu untuk buku besar umumnya, yaitu akun utang usaha dengan nomor 21. Tanggalnya 31 Desember 2008. Uraiannya kita kosongi, ref posnya JB11 yang lalu berada di sebelah kredit 3 juta. Begitupun saldonya sebelah kredit 3 juta. Selanjutnya yaitu akun perlengkapan dengan nomor akun 14, tanggalnya 31 Desember 2008. Uraiannya kita kosongi, ref posnya JB11. Berada di sebelah debit, begitupun saldonya di sebelah debit sebesar 3 juta. Selanjutnya yaitu membahas mengenai contoh transaksi dari jurnal pengeluaran kas. Tanggal 25 Desember 2008, PT Gria Baru menerbitkan cek dengan nomor 151 untuk pembayaran utang ke CV Sukun senilai 1 juta. Nah, kita masukkan dalam jurnal pengeluaran kas halaman 7. Tanggalnya 25 Desember 2008. Akun yang didebit CV Sukun. Ref posnya kita centang, lalu utang usaha didebit 1 juta, kasnya di kredit 1 juta. Setelahnya kita masukkan pada buku besar pembantu utang usaha dengan nama kreditur CV Sukun, tanggalnya 25 Desember 2008. Uraiannya kita kosongi, ref posnya KK7. Berada di sebelah debit 1 juta, begitupun saldonya berada di sebelah debit 1 juta. Setelahnya yaitu akun buku besar umum dengan akun utang usaha dengan nomor akun 21, tanggalnya 31 Desember 2008. Uraiannya kita kosongi, ref posnya KK7. Tadi berada di sebelah debit senilai 1 juta, dan sebelumnya ada saldo di sebelah kredit 3 juta, maka akan mengurangi sehingga saldonya menjadi 2 juta di sebelah kredit. Yang kedua yaitu akun kas dengan nomor akun 11, tanggalnya 31 Desember 2008. Uraiannya kita kosongi, ref posnya KK7, berada di sebelah kredit 1 juta. Karena sebelumnya ada transaksi di debit dengan saldo 2.500.000, maka akan mengurangi transaksi tersebut sehingga hasilnya menjadi 1.500.000 di sebelah debit. Selanjutnya akan membahas mengenai akun pengendali utang dan buku besar pembantu. Pada tabel utang usaha bagian akun pengendali berisi saldo 1 Desember 2008 senilai Rp0. Total kreditnya yang berasal dari jurnal pembelian senilai 3 juta. Lalu total debit yang berasal dari jurnal pengeluaran kas senilai 1 juta. Karena berada di sebelah debit, maka kita kasih min atau dalam kurung. Sehingga saldo pada 31 Desember 2008 adalah hasil total semuanya, menjadi Rp2 juta. Lalu pada tabel PT Gria Baru, rangkuman saldo kreditur 31 Desember 2008 di CV Bilya senilai 3 juta. Lalu pada CV Sukun senilai 1 juta. Karena berada di sebelah debit, makanya kita kasih min atau dalam kurung, sehingga total utang usaha semuanya
bila dijumlahkan hasilnya yaitu 2 juta. Nah, total pada akun pengendali dan rangkuman saldo kreditur itu harus sama, seperti contoh tabel yang saya tampilkan, yaitu sama-sama senilai 2 juta rupiah. Bab 4, yaitu keunggulan sistem akuntansi terkomputerisasi. Ada 3 keunggulan yang bisa didapat. Yang pertama yaitu mendukung pengambilan keputusan, karena sistem ini menyediakan informasi saldo akun terkini. Yang kedua yaitu menyederhanakan proses pembukuan, karena dicatat dalam bentuk elektronik yang dapat mempermudah dalam penggunaannya. Yang ketiga, lebih akurat dari sistem manual, karena segala proses akuntansi sudah terhubung dan akan minim terjadi kesalahan. Bab yang kelima yaitu siklus pendapatan dan penagihan di QuickBooks. Langkah yang bisa dilakukan yaitu langkah pertama, mencatat pendapatan dengan melengkapi formulir faktur elektronik dan mengirimkannya kepada pelanggan. Langkah kedua, yaitu mencatat hasil penagihan dari pelanggan dengan melengkapi formulir tanda terima pembayaran dari pelanggan. Langkah ketiga, yaitu menyiapkan laporan seperti yang pertama, rangkuman saldo pelanggan atau buku besar pembantu usaha. Yang kedua, pendapatan berdasar pelanggan. Yang ketiga, yaitu penerimaan kas. Bab yang keenam yaitu bidang di internet untuk tujuan bisnis. Bidang di internet untuk tujuan bisnis ada 3. Yang pertama yaitu manajemen rantai pasokan atau supply chain management, atau bisa disingkat SCM, yaitu aplikasi bisnis untuk merencanakan dan mengkoordinasi produk. Yang kedua yaitu manajemen hubungan konsumen atau Customer Relationship Management, atau biasa disingkat CRM. Ini adalah aplikasi internet untuk merencanakan dan mengkoordinasi usaha pemasaran dan penjualan. Yang ketiga yaitu manajemen siklus hidup produk atau Product Life Cycle Management atau PLM. Adalah aplikasi internet untuk mengkoordinasi proses pengembangan dan perancangan produk. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.